Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, penuh semangat dan sukacita. Senang sekali saya MI Asyaneta hari ini dapat kembali menemani Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan narasumber kita kali ini, beliau pasti sudah sangat dikenal karena pengisi setia ORK. Kita sapa dulu Romo BS Mardi Atmojo SY. Selamat jumpa kembali Romo Mardi. Terima kasih banyak. Saya suka sekali berjumpa dengan para sahabat yang terkasih. Ya, Romo, kita segera mulai saja ya perbincangan kita, dan sebagaimana biasa acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Mardi. Silakan Romo. Marilah para sahabat sekalian mengarahkan hati kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Murah, sukacita dan kegembiraan berkenan Kau limpahkan kepada kami semua, terutama kepada keluarga Bunda Elizabeth yang sangat dihormati oleh Bunda Maria. Penuhilah hati kami dengan kegembiraan pula dalam merenungkan sabda-Mu melalui bacaan kami hari ini, dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengah kamu. Bacaan dari nubuat Sefanya. Bersorak-soralah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Haleluya, haleluya. Berbahagialah dia yang telah percaya,
sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya. Para sahabat yang terkasih, marilah kita menghadapkan hati dan membukakannya untuk menyambut kedatangan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya juga turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kekuasaan-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan tentang topik hari ini. Ya Romo Mardi, pada kesempatan kali ini menarik nih Romo. Ada Maria, ada Elisabet juga di sini. Nah, menurut Romo hal-hal penting dan menarik apa yang rasanya perlu untuk disampaikan? Terima kasih atas pertanyaannya.
Hal itu erat berkaitan dengan bacaan pertama. Disebut tadi nubuat Zefania, yaitu seseorang yang menyentuh soal Putri Sion. Mengapa? Karena Sion sebenarnya bukan mengenai orang, bukan mengenai pribadi, namun mengenai gunung. Gunung Sion adalah suatu sebutan yang sangat dipuja-puji di kalangan orang Israel karena merupakan tempat yang erat berkaitan dengan tadi sudah disebut Israel. Dan kita tahu Israel adalah yang agung dan mulia, yaitu Yakobus. Siapa itu Yakobus? Leluhur bagi seluruh keluarga, anak, cucu Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub sama dengan Israel. Dengan kata lain, di balik cerita Zefania tadi, sebetulnya anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub diajak ingat betapa Allah mencintai mereka melalui Yakub yang kemudian akan senantiasa disebut Israel. Ya. Romo, mungkin bisa lebih dijabarkan lagi yang dimaksud tadi kan bahwa anak Abraham, Ishak, Yakub itu semuanya ya mendapatkan ya kayak tanda bahwa mereka dikasih Allah. Ya. Begitu ya Romo ya. Betul. Nah, sebetulnya mungkin bisa Romo lebih perjelas lagi apa sih yang maksud saya adalah kuasa roh kasih Allah yang begitu besar yang turun ke Israel itu. Saya kira ucapan pertanyaan ini mengandung sesuatu hal yang sangat penting, yaitu bahwa dalam sejarah kehidupan Israel ada banyak malapetaka, Ya. ada banyak duka derita. Tapi anak cucu Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Israel, senantiasa diberi belas kasih oleh Allah. Sehingga berbagai macam malapetaka dunia alamiah diselesaikan dengan penuh kasih oleh Allah. Ya. Salah satu bentuk yang besar adalah bagi banyak ibu, saya kira ya. Ibu kan, Anda juga seorang ibu, pasti sebelum sebelum diperkenankan melahirkan anak, pasti menunggu-nunggu kapan ya boleh dapat menerima anak. Begitu kan? Iya. Tentu suatu kalimat berharga. Iya. Bahwa anak bukan sembarangan didapat saja. Iya. Bukan kebetulan diperoleh. Iya. Tapi itu adalah karunia Allah. Iya. Berapa bulan tahu bahwa akan melahirkan dulu? Ya, begitu tahu. Kalau saya, Ya. lama. Lama. Nah, Elizabeth juga lama. Iya. Ini bukan sembarangan. Iya. Kalau ibu saya cepat. Iya. Jelek-jelek. Saya itu anak ibu saya yang nomor 8. Iya. Jadi sebelum saya sudah ada 7 anak. Iya. Luar biasa. Bukan main. Karena anak pertama, kakakku, baru 2 bulan yang lalu dipanggil Tuhan. Iya. Pada waktu dia berumur sekitar
99 tahun. Hampir 100. Hampir 100. Kalau orang Tionghoa katanya mengatakan sudah 100. Iya. Karena dihitungnya begitu. Iya. Yang penting adalah ibu, bapak melahirkan saya. Itu pun tidak gampang. Iya. Karena pada waktu anak yang kelima lahir, Iya. dokter sudah mengatakan, udah Bu, nggak usah punya anak lagi. Itu nomor 5. Iya. Kemudian lahir anak nomor 6. Dan kemudian cinta ibu dan bapak melahirkan anak nomor 7. Lah kok ya masih saya dilahirkan juga dengan penuh syukur dan terima kasih. Iya. Karena itu zaman Jepang sekian puluh tahun yang lalu. Iya, iya, iya. Yang mau saya katakan adalah anak, lahirnya anak bukan soal biologis saja, tapi karunia dari Allah. Iya, iya, iya. Dan itu juga memang nggak bisa ya manusia ya Romo ya yang berharap langsung dapat kalau itu bukan karunia. Betul, maka dari itu Zakaria dengan Elizabeth menunggu lama sampai dapat anak. Ya, Romo kalau melihat usia Elizabeth ini bukan usia yang muda lagi ya. Kalau Betul. Secara logika itu kan rasanya sudah sulit ya Romo ya. Betul. Nah, mungkin apa yang bisa Romo tanggapi tentang keistimewaan yang dirasakan Elizabeth ini Romo? Nah, ada banyak cara menjelaskannya. Tapi saya ingin mengajak Anda melihat bersama-sama mengenai peristiwa mereka. Yeah. Kalau kita ingat pada waktu Zakaria mendapat kabar dari Tuhan untuk mau mendapat anak, argumen dasar, maaf, kata argumen, berkat dasarnya adalah kamu sudah berdoa. Sekian lama tekun berdoa. Dan kemudian sekarang dianugerahkan kepadamu anak. Walaupun Elizabeth sudah tua. Ya, ya. Ide dasarnya adalah Allah mengaruniakan anak. Iya, iya. Dan ini tidak terlepas dari sikap Zakaria yang tetap tekun berdoa ya Romo, seperti itu. Tekun berdoa dan tetap rajin melaksanakan tugas sebagai imam di Kenisah Yerusalem. Ya. Yaitu yang tadi disebut Putri Sion. Itu dikaruniai rahmat, mendapat anak. Dan dalam hal ini Putri Sion adalah Tante Elizabeth kalau dilihat dari sudut kemanakannya. Iya, iya. Dan dibilang tante ini karena memang Elizabeth ini sebetulnya adalah tante dari Maria ya. Iya, betul. Ya, Romo kalau dilihat tadi ini Zakaria ini juga boleh dikatakan adalah orang yang sangat terhormat ya Romo, karena dia adalah imam ya Romo ya. Benar. Ya, dan di kalangan umat Yahudi waktu itu, imam adalah bagian yang tinggi dalam keluarga Israel. Bagian dari siapa? Bagian manusia yang diperkenankan oleh Tuhan memberi bentuk penciptaan seperti waktu penciptaan pertama, tapi sekarang melalui bunda. Sehingga semua bunda seperti Elizabeth dan Shaneta adalah bagian dari penjelmaan kehendak Allah penuh cinta kasih memberikan anak dan keturunan kepada seluruh umat anak cucu Abraham, Ishak, Yakub. Ini karunia besar.
Iya, iya. Dan ini yang sangat menarik adalah bahwa memang Zakaria ini walaupun terbilang lama, tapi dia tetap kuat imannya dan tetap percaya bahwa dia dikasihi Tuhan. Di samping saat dia tekun tetap menjalankan tugasnya ya Romo ya. Benar. Dan keutamaan yang Anda sebut adalah suatu keutamaan yang dalam zaman Perjanjian Lama disebut dengan chesed. Iya, iya, iya. Chesed artinya kasih setia. Iya, iya. Allah memiliki kasih setia kepada manusia dan manusia diberi undangan untuk ikut serta memiliki chesed, kasih setia kepada Allah. Itu merupakan keutamaan agung dalam keluarga Zakaria dan Elisabeth. Nah Romo, sebelum jeda nih, saya masih ada satu pertanyaan nih Romo. Kan kita dapat contoh yang luar biasa dari Zakaria. Di zaman sekarang ini, tidak jarang orang yang tadinya memang rajin ke gereja, rajin pelayanan, lalu dia merasa ada permohonan yang begitu pentingnya untuk keluarga, untuk dirinya, lalu tidak atau belum dikabulkan dan imannya itu gamang, goyang, begitu loh Romo. Merasa kenapa ya Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi Tuhan kok tidak mendengarkan, tidak mengabulkan. Bagaimana Romo menanggapi, karena faktanya masih cukup banyak orang yang seperti ini ya Romo? Banyak sekali. Ya. Tapi ucapan yang dikatakan oleh banyak orang, itu kerap kali ada dalam batin setiap diri kita. Yaitu, Tuhan, aku kan udah banyak belajar, kok nggak lulus-lulus? Aku kan sudah berusaha ini dan itu, kok usahaku nggak jalan? Aku kan sudah begini dan begitu, gimana sih Tuhan ini? Seringkali terlupakan oleh kita hal-hal kecil yang seharusnya kita lakukan, akan tetapi seringkali kita abaikan. Misalnya hal kecil. Maaf ya, aku nggak punya istri. Tapi aku bisa membayangkan bahwa kadang-kadang terjadi bentrok kecil antara pria dan wanita suami istri. Dan sangat sering kamu yang salah. Bukan aku yang salah. Dan kerap kali hal seperti itu terjadi. Yang lainnya lagi yang sangat sederhana. Sebetulnya apa sih cinta kasih antara suami istri? Kadang-kadang hanya soal memandang, tersenyum satu sama lain pada waktu yang lain membutuhkan senyum. Dan seterusnya dan sebagainya. Entah prianya, entah wanitanya, wong ini adalah suatu relasi kok. Nah, hal-hal seperti itu barangkali ditambah dengan saling mendoakan apabila ada masalah. Seperti Ibu Elisabeth dengan Bapak Zakaria. Saling mendoakan, setia satu sama lain karena Tuhan setia kepada kita. Ya, Romo Mardi, nanti kita akan jeda sejenak, lalu kita lanjutkan lagi obrolan kita ya Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo B.S. Mardiatmojo SY dan saya M.I.A. Shaneta. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat
email kami di orkkaj2021@gmail.com atau di nomor WhatsApp 0881 0251 33 Mari kita lanjutkan obrolan kita. Ya Romo Mar, di sesi 2 ini, menurut Romo hal-hal yang menarik apa yang penting untuk disampaikan? Hal-halnya sangat manusiawi, tapi sekaligus ilahi. Apa yang sangat manusiawi? Aneh ya, menarik ya. Orang seumur itu masih hamil. Oh ya. Itu bagi si saudari kecil, karena masih perawan, si Maria, sesuatu yang mengagumkan. Bagi dia, enggak mungkin kalau Tuhan tidak ikut main dalam peristiwa itu. Tapi ya, untuk umur seumur itu, mana masih mungkin sih? Pasti hanya Tuhan. Kalau begitu, aku ikut berdoa. Dan dia tahu bahwa Zakharia berdoa. Sesuatu unsur ilahi. Kangen kepada tante atau saudari. Harapan manusiawi bahwa mereka akan dikasih putra. Itu hal-hal yang sangat manusiawi. Tetapi bahwa tadi sudah Anda katakan bahwa Zakharia tetap berdoa terus. Tetap melayani di sebagai imam. Shekinah. Maaf, di Kenisah. Itu betul-betul sesuatu yang bersifat ilahi. Lah kok bisa-bisanya Tuhan tetap memberi. Seberapapun tuanya. Dengan kata lain, bagi mereka, ini adalah sesuatu yang bersifat ilahi. Tapi sebetulnya kalau saya sebagai orang biasa melihat, waktu Anda mau melahirkan anak, Anda makan segala-galanya? Ya, demi anak. Berapa banyak makannya? 3-4 kilogram sehari? Oh ya tidak. Jadi toh dihitung secara manusiawi. Tetapi itu karunia dari Tuhan. Hal yang ilahi dan yang insani dipersatukan. Begitulah Zakharia dan Elizabeth menerima sang putra. Lalu sekarang Maria berkunjung. Dan itu sangat jauh dari daerah Nazaret ke daerah Yehuda. Itu sangat jauh. Nah Romo, maaf saya juga sempat bertanya-tanya nih Romo. Itu kan jaraknya jauh sekali. Apa sih yang menggerakkan Maria untuk datang mengunjungi Elizabeth? Satu, saudari. Masih keluarga. Kangen, rindu, dan pengen, siapa tahu nanti kalau mau melahirkan, saya yang muda masih bisa membantu untuk masak ini, masak itu. Itu sesuatu yang pasti dipikirkan setiap gadis seperti Maria. Sangat penting. Kemudian, yang sangat penting, Zakharia tetap berdoa terus. Kalau kita mendengar Injil, Yusuf juga tetap bekerja di sana, di Galilea, bukan di Yehuda. Maka Maria berjalan bersusah payah sekian jauh, menyatukan yang ilahi dan yang insani. Hal yang amat sangat berharga. Kalau kita memperhatikan doa yang tadi diungkapkan oleh Bunda Maria, perhatikan bahwa ini dia ungkapkan
pada waktu dia datang, Ya. berarti masih dini waktu Ya, datang. ya. Dan Maria mengatakan apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Pendeknya, Ya. percaya Tuhan pasti memberi. Dan lalu dia dikatakan beberapa waktu bersama dengan keluarga tua itu. Ya, ya, ya. Dan lalu ikut memuliakan. Dan kemudian dikatakan betapa mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu berarti dia merujuk tidak hanya kepada anaknya Elizabeth, tapi juga pada yang dia kandung. Karena waktu itu dia sudah menyambut dengan kata ya kepada Gabriel. Dengan kata lain, yang ilahi dan yang insani bersatu berpadu. Ya. Kalau kita perhatikan ini sesuatu yang luar biasa dari dalam diri Maria ya Romo. Bayangin pergi begitu jauh, waktu itu kan tidak ada kereta cepat, tidak ada apapun. Benar, ya. benar. Dan seorang diri Romo. Lalu kira-kira apa lagi ya, tinggalnya sampai 3 bulan di sana Romo. Nah, bagaimana sebetulnya saya nggak bisa membayangkan apa yang ada di pikiran Santo Yosef nih suaminya nih Romo. Menurut catatan kita, mereka sudah bertunangan. Ya. Dan jangan lupa, tunangan model mereka lain dengan tunangan model kita. Iya. Sebulan yang lalu, saya memberkati, 2 bulan yang lalu, saya memberkati sepasang calon suami istri. Yang satu dari Malaysia, yang satu dari Singapura. Pertunangannya di Jogja. Betapa mereka sangat dicintai oleh saudara-saudarinya yang aslinya Mundilan. Jadi sama-sama orang desa sebetulnya ya. Dan kemarin kami melangsungkan perkawinan, pesta perkawinan. Dengan penuh kegembiraan yang bukan main. Poinnya bukan hanya itu. Mereka mengungkapkannya dalam bentuk sakramen perkawinan. Yang ilahi dan yang insani menjadi satu kesatuan. Bersama-sama mereka menyambut Tuhan yang mereka percaya akan mengungkapkan cintanya karena bapak mereka sudah meninggal. Dan karena itu ini suatu ungkapan terima kasih menyambut kasih Tuhan. Demikian pula dalam yang terjadi pada keluarga ini. Galilea dan Israel. Dan itu menyebabkan saya kagum juga. Kok bisa-bisanya perawan Maria bilang bahwa perbuatan tangan Tuhan yang menjadikan ini semua. Meninggikan orang-orang yang rendah. Dan dengan demikian menolong Israel habanya karena ia mengingat rahmatnya yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Apa artinya? Maria, Elizabeth, dan Yusuf, serta Zakaria percaya sepenuhnya janji Tuhan nggak akan batal. Karena maaf ya, suami, calon suami, yaitu tunangan, ditinggal 3 bulan. Itu. Dan lalu pulang, perutnya sudah gede. Apa nggak gemeter ini hati maupun perasaan? Secara insani ya. Ya. Tapi karena Maria pernah bilang kepada Yosef bahwa ini dari Tuhan. Dan lalu mengatakan ya kepada malaikat.
Dan sesudah itu Yusuf juga mengatakan ya untuk memimpin keluarga Nazaret. Maka mereka semua menyambut. Sehingga peristiwa dalam keluarga Zakaria dan Elisabet, peristiwa dalam keluarga Yusuf dan Maria menjadi satu kesatuan di mana yang ilahi dan yang insani menjadi suatu peristiwa yang sekarang kita sebut penjelmaan demi keselamatan seluruh umat manusia. Romo Mardi, ada yang menarik lagi nih yang saya perhatikan. Kan kita lihat di sini ada dua pasang, Yosef dan Maria, Zakaria dan Elisabet. Kalau kita lihat, dua pasang ini di dalam masyarakat berbeda kedudukan ya Romo ya. Nah, tapi terbukti bahwa Zakaria dan Elisabet begitu menghormati Maria dan Santo Yosef. Kira-kira apa yang bisa kita petik atau kita pelajari dari peristiwa itu, Romo? Kalau dipikir dari sisi keisraelan, mereka semua tahu kedudukan. Zakaria Elisabet adalah orang yang harus dihormati karena dia imam. Betul. Elisabet adalah saudara yang lebih tua dari Maria. Iya. Maka Maria itu anak kecil. Iya. Dan Yusuf nggak bisa dibandingkan dengan imam. Iya, betul. Karena dia hanya tukang kayu. Iya. Namun dalam hal ini mereka bergabung menjadi satu kesatuan karena dua-duanya mensyukuri, berterima kasih kepada berkah yang dilimpahkan oleh Allah. Iya, iya. Maka fokusnya pada yang dikatakan oleh Bunda Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dengan kata lain, fokus seluruh kisah pada hari yang kita muliakan ini adalah Sang Sabda, utusan dari Allah Bapa yang dikaruniakan karena Roh Kudus melimpahkan kepada seluruh umat manusia melalui Bunda Maria yang dikatakan Gabriel dipenuhi oleh Roh untuk kemudian menghasilkan penyelamatan, penebusan, pembersihan dosa bagi umat manusia. Iya, Romo Mardi sungguh menarik paparannya. Terima kasih, tapi sayang sekali kita sudah habis nih waktunya Romo Mardi. Kita harus akhiri acara kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Acara akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Mardi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah dan Bapa kami mengucap syukur bahwa Engkau menganugerahkan leluhur kami, Bunda Elisabet, Bapa Zakaria, Bunda kami Maria, dan Bapa kami Santo Yusuf, untuk semuanya menyambut kedatangan Roh Kudus yang memenuhi kami dengan berkah penebusan melalui Santo Yohanes Pembaptis dan saudaranya ialah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas karunia yang agung ini dan mempercayakan semuanya dalam berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Mardi atas pemaparannya di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo B.S. Mardi Atmojo dan saya, Syaneta
pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepadanya. Salam damai. Berkah Tuhan bagi Anda semua.